Dwi pun kembali menyatakan bahwa sebelum Vera pulang, ada seseorang yang menelponnya berulang kali. Terhitung sekitar kurang lebih 10 kali tuh melakukan panggilan kepada Vera tersebut. Setelah mengetahui korbannya, ia pun lalu membawa gergaji itu bermaksud untuk jasad korban tersebut. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Tahun 2019 lalu, ada sebuah kasus kriminal yang mana kasus tersebut begitu mengerikan. Namun, sepertinya luput dari pandangan kita. Ya mungkin karena dulu TikTok belum terkenal sekarang di Indonesia. Kasusnya pun bukan kasus kriminal biasa, yang mana kasus ini begitu mengerikan dan bikin merinding. Dalam hati gue juga suka terbesit, kok tega ya orang ngelakuin hal keji kayak gini. Nah kali ini gue akan bahas sebuah kasus yang terjadi di Palembang tahun 2019 lalu. Yang mana kasus tersebut adalah kasus karyawan sebuah minimarket. Dari judulnya aja udah serem ya gengs. Gimana kejadiannya? Gimana kronologinya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama pembahasannya di sini di Horror Area. Baru saja kemarin kita digegerkan dengan kasus di Ciamis tuh. Ya terbaru kasus Pinang di Cirebon yang viral kembali setelah diangkat ke layar lebar. Namun ada kasus-kasus terdahulu yang sekarang viral lagi di media sosial. Salah satunya ya kasus ini. Begini kejadiannya. Kasus penghilangan nyawa disertai kembali terjadi dan korbannya adalah seorang gadis bernama Vera Oktaria. Kala itu ia berusia 21 tahun. Ia merupakan warga Lorong Indah Karya, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Vera Oktaria ditemukan wafat dengan kondisi bagian tubuh tak utuh saat itu di sebuah penginapan. Kasus ini dimulai dengan penemuan mayat wanita tanpa identitas di sebuah penginapan Sahabat Mulia di Jalan Simpang Hindol, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang beredar, penemuan wanita tersebut berawal dari kecurigaan dari seorang pengurus penginapan tersebut. Dia bernama Nurdin bin Arsan. Ia pun mengungkapkan pada hari tersebut adalah hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 lalu, sekitar pukul 1 siang. Saat itu, ia pun sedang membersihkan penginapan tersebut dengan menyapu lantai dari penginapan tersebut. Sesekali, ia pun mencium aroma bau yang sangat menyengat. Sumbernya pun berasal dari sebuah kamar yang bernomor 06. Nurdin yang kala itu merasa curiga, ia pun langsung mengetuk pintu kamar dan mencoba membuka pintu tersebut dari luar. Namun, dari dalam tak ada respon dari penghuni kamar tersebut. Karena dikira tak terjadi apa-apa, Nurdin pun langsung menghubungi orang tuanya untuk menanyakan keberadaan tamu yang berada di kamar tersebut. Lalu, ia pun meminta kunci cadangan kepada orang tuanya, yaitu pemilik penginapan tersebut. Setelah berhasil membawa kunci, ia pun kembali ke kamar. Setelah membuka pintu kamar, ia pun terkejut melihat seorang wanita tanpa busana sudah di sana di dalam kamar. Lalu ia pun menghubungi Polsek Sungai Lilin kala itu. Singkat cerita, polisi pun datang ke TKP tersebut. Di sana ditemukan sosok wanita di atas ranjang dalam keadaan tanpa busana dengan kondisi tangan. Jenazah tersebut sudah membengkak dan ditutupi dengan selimut, ujar Nurdin saat itu. Akhirnya, identitas jenazah pun diketahui sebagai Vera Oktaria setelah dilakukan tes DNA. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Supriyadi pun mengatakan,
korban dikabarkan hilang selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan wafat dengan bagian tubuh tidak utuh di penginapan tersebut. Dari kondisi jenazah, korban pun masih bisa dikenali oleh pihak keluarganya. Kondisinya pun belum terlalu rusak karena hasil tes DNA tersebut sudah positif meyakini bahwa korban adalah Vera. Setelah identitas korban terungkap, tim khusus yang dibentuk oleh Kapolda Sumsel pun kini tengah bergerak untuk mencari pelaku yang tega menghabisi korban tersebut. Sedangkan pihak keluarga dari Vera pun kini sedang dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Sementara itu, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU Nagaswidak pada hari Sabtu 11 Mei 2019 lalu. Sebelum kejadian ini terungkap, seorang rekan kerja Vera yaitu Dwi Ananda pun menjelaskan bahwa korban kala itu mulai bekerja di Indomaret pada tanggal 1 Mei 2019. Nah, pada akhirnya hari itu hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 lalu, tepatnya pada malam hari. Vera kala itu pamit pulang kerja karena jam kerjanya sudah berakhir saat itu. Namun, menurut penuturan kerja tersebut, sekitar 1 jam setelah Vera pergi, sang ayah pun datang ke tempat kerjanya. Kala itu ia pun berniat mencari keberadaan Vera Octaria tersebut. Ayahnya pun datang dan menanyakan korban belum sampai di rumah. Korban yang dikenal oleh rekan-rekannya sebagai pribadi yang pendiam itu meminta izin pulang lebih dahulu kepada kepala toko. Dwi pun kembali menyatakan bahwa sebelum Vera pulang, ada seseorang yang menelponnya berulang kali. Terhitung sekitar kurang lebih 10 kali itu melakukan panggilan kepada Vera tersebut. Setelah jam kerja korban pun selesai, ia pun pulang. Korban terlihat pulang menggunakan sepeda motornya sendirian tanpa ada yang menjemputnya. Ditemukan fakta-fakta baru dalam persidangan mengenai motif dan kronologi tersebut yang dilakukan kepada Vera Octaria tersebut. Dalam dakwaannya, Mayor Debutar-Butar sebagai auditor pun menyebutkan bahwa Prada DP diketahui telah melakukan perencanaan sebelum akhirnya menghabisi nyawa korban tersebut. Sebab Prada DP pun menduga jika korban tersebut memiliki hubungan dengan pria lain tuh. Kecurigaan itu membuat Prada DP akhirnya kalap hingga memutuskan kabur dari tempat pendidikan kejuruan infanterinya di Batu Raja pada 3 Mei 2019 lalu. Setelah kabur dari pendidikannya tersebut, Prada DP pun langsung menuju Palembang dan meminta korban untuk menemuinya. Ia pun juga meminta Vera untuk menjemputnya di kawasan Kertapati, kota Palembang. Setelah akhirnya bertemu, Prada DP dan Vera pun akhirnya menuju ke kawasan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mereka kala itu hendak menuju ke rumah seorang kerabat terdakwa. Namun, karena hari sudah larut malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap di satu kamar penginapan, yaitu penginapan Sahabat Mulia di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyu Asin. Singkat cerita, sekitar jam 5 pagi terjadi keributan antara korban dan terdakwa, di mana keduanya pun saling memperebutkan handphone milik korban Vera. Hal itu dilatar belakangi dari keinginan terdakwa yang ingin memeriksa pesan handphone pacarnya tersebut. Selanjutnya, terdakwa pun akhirnya bisa mengambil handphone milik korban. Setelah 3 kali mencoba, nomor kode handphone milik korban tersebut ternyata tidak bisa untuk dibuka tuh. Padahal, sesuai kesepakatan, kode handphone mereka tersebut harus sesuai dengan tanggal jadian keduanya. Kemarahan pelaku semakin memuncak saat korban membentak terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah hamil 2 bulan tuh.
Kemudian, tersangka pun menyambut korban dan memberi kepala korban ke arah dinding sebanyak 3 kali, sampai akhirnya korban pun saat itu lemas. Setelah itu, pelaku pun lalu naik ke tubuh korban tersebut. Lalu, ia pun menutup wajahnya dengan menggunakan bantal. Tak hanya sampai di situ, tangan kirinya pun ke leher korban sekitar 5 menit lamanya, hingga akhirnya korban dunia. Setelah mengetahui korbannya, ia pun lalu membawa gergaji bermaksud untuk jasad korban tersebut. Belum selesai melakukan aksinya tersebut keburu terhambat karena gergaji yang ia gunakan ternyata patah. Sementara koper yang rencananya dipakai untuk membungkus jenazah tersebut akhirnya tidak dipakai karena tidak cukup ukurannya atau kekecilan. Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Kota Palembang pun akhirnya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Prada Dery Purnama tersebut. Vonis tersebut sama dengan tuntutan dari Auditor Mayor CHK Darwin Butar-Butar yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan landasan pasal 340 KUHP tentang berencana. Mengadili 1. Menyatakan terdapat di atas yaitu dari pengamanan pangkat Prada dan pidana kakak itu dengan 1. Pidana pokok penjara seumur hidup. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendiang Perak. Semoga beliau diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dan dilapangkan di alam kuburnya. Amin. Itulah pembahasan dari seorang kasir minimarket yang kembali viral dan menggegerkan warganet. Semoga kita lebih berhati-hati lagi di zaman yang edan ini. Dan ingat selalu kata-kata Bang Napi itu, was-waslah, was-waslah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Sekian horor area kali ini, semoga Anda terhibur. Gue Randy sini pamit undur diri. Bye.